Manchester United merupakan salah satu tim yang punya kekuatan fans paling besar di seluruh dunia. Nggak heran klub yang berjuluk The Red Devils ini banyak dibenci oleh sebagian penggemar sepak bola. Hal itu nggak terlepas dari beberapa faktor yang dirangkum dari berbagai sumber. Cetak Gol coba merangkum alasan Manchester United dibenci sebagai berikut. Selalu dihuni pemain bintang. Manchester United dikenal sebagai klub yang kerap menumpuk banyak pemain bintang. Beberapa pemain ternama selalu menghuni skuad The Red Devils dalam berbagai era. Sebut saja ada duo bek tengah Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Kedua pemain ini menjadi duet mematikan yang membuat klub-klub Eropa takut saat berhadapan dengan mereka. Gak cuma di lini belakang, beberapa nama pemain lini tengah juga nggak kalah mentereng. Mulai dari zaman Paul Scholes, Michael Carrick sampai dengan Bruno Fernandes. Selama berseragam The Red Devils, Scholes telah meraih 26 trofi juara, unggul dari beberapa pemain rival seperti Steven Gerrard dan juga Frank Lampard. Selama karirnya sebagai pemain, kedua legenda sepak bola itu meraih masing-masing 11 dan 13 trofi juara. Berikutnya ada Bruno Fernandes yang jadi pemain penting Manchester United. Pemain asal Portugal itu punya peran vital di lini tengah skuad Setan Merah. Terakhir untuk lini serang, Manchester United dihuni oleh beberapa striker yang gacor. Sebut saja ada Wayne Rooney, Robin van Persie sampai dengan Cristiano Ronaldo. Beberapa fans klub lain terutama Arsenal punya rasa benci terhadap Robin van Persie. Sebab pria asal Belanda itu dianggap sebagai pengkhianat saat memutuskan untuk hengkang ke Old Trafford. Kebencian fans Arsenal tersebut bukanlah tanpa alasan, sebab Van Persie saat itu rela pindah ke Manchester United demi meraih gelar juara Premier League. Terakhir ada Cristiano Ronaldo yang punya prestasi gemilang saat berseragam The Red Devils. Pemain asal Portugal itu pernah meraih Ballon d'Or di tahun 2008. Prestasi tersebut sangat jarang diraih oleh para pemain di sejumlah klub rival mereka di Inggris. Fans yang terlalu banyak. Selain dihuni oleh pemain bintang, Manchester United juga mempunyai fans yang punya basis cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat dunia yang mengikuti sosial media klub. Di sosial media Instagram, Setan Merah diikuti sebanyak 61,4 juta pengikut di seluruh dunia. Nggak cuma itu, lebih dari 35 juta warganet juga mengikuti akun Twitter resmi klub. Selain itu, sekitar 80 juta orang di seluruh dunia juga mengikuti akun resmi Manchester United di Facebook. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan rival-rival yang lainnya. Sebut saja ada Liverpool yang punya pengikut sebanyak 41,8 juta di media sosial Instagram. MU lebih banyak 20 juta orang. Selain itu, The Reds juga hanya punya 23,5 juta pengikut di Twitter. Bahkan di akun Facebook resmi Liverpool hanya diikuti kurang lebih 40 juta orang saja. Jumlah tersebut hanya setengah dari total pengikut Manchester United di Facebook. Nggak heran banyak pihak yang memanfaatkannya untuk beberapa kebutuhan komersial. Beberapa akun Instagram kerap menjadikan meme saat Setan Merah menelan kekalahan. Bahkan sejumlah brand ternama juga ikut nangkring dalam hal mengikat konsumen mereka. Sebut saja ada Bank BCA sampai dengan Durex yang ikut-ikutan komentar saat MU dibantai. Prestasi yang berlebihan. Manchester United juga dikenal sebagai salah satu klub paling tersukses di dunia. Klub yang bermarkas di Old Trafford ini punya segudang trofi yang membuat para penggemar merasa iri. Hal itu bisa dibuktikan di mana The Red Devils jadi klub dengan torehan trofi domestik terbanyak. Mereka bahkan mampu unggul dari perolehan trofi sang rival, yakni Liverpool. Skuad The Red sendiri tersisih satu trofi dari Setan Merah yang mengumpulkan 20 trofi Premier League. Akan tetapi The Red Devils saat ini sedang memasuki fase-fase tersulit. Sebab mereka sudah puasa gelar selama hampir 10 tahun sejak juara di musim 2012-2013. Kesuksesan Setan Merah juga menular pada ajang kompetisi Eropa. Terbukti Setan Merah jadi salah satu klub yang paling banyak mengoleksi gelar juara Liga Champions. Namun The Red Devils sendiri sudah lama puasa gelar sejak terakhir kali juara di tahun 2008.
Pada tahun tersebut, Manchester United memang sedang berada di era keemasannya. Salah satunya saat masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo yang saat itu masih berusia muda. Untuk kompetisi dunia, Manchester United punya 2 gelar sekaligus. Pertama ada Piala Interkontinental yang didapatkan di tahun 2000 dan Piala Dunia Antar Klub di tahun 2009. Sering diuntungkan wasit. Sayangnya, kecemerlangan itu harus tercoreng saat Manchester United bertanding. Banyak yang menganggap kalau skuad Red Devils selalu diuntungkan oleh wasit. Apalagi pada periode 2018-2019 hingga 2020-2021, MU menjadi raja penalti di 5 liga top Eropa dengan jumlah 40 kali. Sejak musim tersebut, MU tercatat dapat penalti setiap 229 menit. Makanya banyak olok-olokan yang mengganti nama pemain mereka menjadi Cristiano Penaldo dan juga Bruno Fernandes. Timnya pun sering disebut sebagai tim yang rajin gosok voucher. Salah satu contohnya terjadi pada saat Manchester United mengalahkan Fulham 3-1 di perempat final Piala FA. Saat itu, skuad Cottagers berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Alexander Mitrovic. Namun, keunggulan tersebut harus buyar setelah 15 menit. Pasalnya, Willian saat itu dianggap melakukan handball di kotak terlarang. Atas aksinya tersebut, ex-pemain Arsenal ini diganjar kartu merah oleh sang pengadil. Mitrovic dan Marco Silva juga dihadiahi kartu merah karena melakukan protes yang berlebihan. Hasilnya, penalti tersebut diselesaikan dengan baik oleh Bruno Fernandes. Pada akhirnya, Manchester United berhasil bangkit dan mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. Usai laga, Marco Silva kecewa dengan keputusan wasit di pertandingan tersebut. Pasalnya, dia bilang kalau wasit nggak menggunakan VAR dengan baik. Menurut pelatih asal Portugal ini, Willian saat itu nggak sengaja menghalau bola menggunakan tangannya. Di sisi lain, dia juga kecewa kalau protesnya dianggap berlebihan. Padahal saat itu Silva cuma ingin berbicara dan menanyakan keputusan itu kepada sang pengadil. Mulai kembali ke jalur juara. Manchester United kedatangan pelatih baru pada bursa transfer musim panas kemarin. Saat itu, Setan Merah merekrut Erik ten Hag yang didatangkan dari Ajax Amsterdam. Di awal kedatangannya, Ten Hag merasa optimis bisa membawa skuad Setan Merah bangkit. Bahkan pelatih Belanda ini sempat melontarkan kata-kata dengan nada sombong. Ten Hag bilang ingin mengakhiri dominasi Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola di Premier League. Menurut pelatih berkepala gundul ini, kedua pelatih itu sudah memasuki era terakhirnya. Namun, omongan Ten Hag itu seakan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Sebab kedua pelatih ini berhasil mengalahkan Setan Merah dengan skor yang cukup mencolok. Pertama ada Manchester City yang diasuh oleh Pep Guardiola. Pada bulan Oktober yang lalu, skuad Citizen memperdaya Manchester United di Etihad Stadium dengan skor 6-3. Kemudian Setan Merah juga sempat diperdaya Liverpool dengan 7 gol tanpa balas. Jurgen Klopp pun menyebut kalau para pemainnya tampil sangat luar biasa. Meskipun gagal membuktikan omongannya, tapi Ten Hag bisa membuktikan hal itu dengan membawa Manchester United lebih berprestasi. Terbaru, mantan pelatih Ajax Amsterdam itu berhasil membawa Setan Merah meraih gelar juara Carabao Cup. Ini jadi gelar pertama The Red Devils selama hampir 6 tahun puasa gelar. Itulah alasan kenapa Manchester United banyak dibenci versi cetak gol. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju dengan poin-poin tadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.